Hai Mamis, apa kabar? Ketemu lagi di YouTube channel aku, Teresia Asi. Seperti yang udah kalian tahu dan kalian lihat, di video kali ini adalah video untuk perlengkapan bayi apa aja sih yang harus kita persiapkan. Dan ini adalah part ketiganya. Di part pertama dan keduanya, untuk Mamis yang belum nonton, mungkin bisa nonton dulu, baru bisa ke part ketiganya. Dan ini kenapa baru aku bisa bikin, seperti yang udah aku bilang, beberapa barangnya memang di custom, jadi baru datang. Dan sekarang di usia kehamilan aku yang ke-36 weeks ini, jadi sebentar lagi aku sempatin untuk bikin ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, keep watching! Oke Mamis, kita mulai dari yang sebelah sini dulu ya. Ini aku untuk di yang persiapan newborn part ketiga, aku ada siapin diapers untuk anak aku. Dan ini aku ada beliin dia Sweety Gold Comfort yang tipenya perekat ya. Newborn ini isinya 52. Harganya sendiri nanti aku cantumin juga di layar. Dan kebetulan kalau nggak salah aku kemarin belinya di officialnya, tapi aku lupa ya beli di mana. Tapi nanti aku akan cantumin juga officialnya, beli di Shopee. Biasanya mereka suka ada diskon-diskon khusus untuk diapers gini. Nah, kenapa aku pilih Sweety Gold? Karena kedua anak aku ini kakak-kakaknya juga pakai Sweety, tapi Sweety yang gold ya, karena Sweety tuh punya banyak tipe, banyak jenis. Nah, aku pakainya yang Sweety Gold ini. Kenapa pakai Sweety Gold ini? Karena pengalaman aku mereka pakai ini nggak pernah bocor sama sekali. Jadi kenapa aku jadi memilih yang newborn untuk baby aku juga pakai yang Sweety Gold. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan dulu aku pernah coba pakai Pampers dan pakai yang lain. Tapi kayaknya ini menurut aku cukup oke, makanya aku pakai Sweety Gold aja. Nah, untuk yang kedua ini, aku juga ada siapin Silk Slick Baby. Ini adalah sabun pencuci botol. Kenapa aku pilih Slick juga? Karena pengalaman di anak pertama kedua kemarin juga aku pakainya dari merek Slick ini gitu. Ini aku ada kasih cuman contoh satu aja ya. Aku juga ada belinya udah lumayan banyak. Dan selain si pencuci botol, aku juga beli untuk deterjennya untuk pencuci pakaiannya. Dan ini aku nggak aku bawa ke sini karena kemarin aku beli yang 1 liter ya kalau nggak salah, yang agak gedean langsung, dan itu udah ada di bawah, udah di tempat laundry, tempat cuci aku. Jadi aku nggak naikin. Nanti mungkin aku akan taruh di layar ya, aku beli yang seberapa. Dan ini aku nanti juga aku akan cantumin juga aku beli di mana beserta dengan harganya. Nah, oke, untuk selanjutnya ini aku ada beberapa keperluan untuk aku sendiri ya, Mams ya. Aku juga beli. Mungkin dimulai dari sini. Ini aku ada beli massage gitu, mereknya dari Lavi. Aku belinya di Puff Wheels. Nah, untuk harga sendiri sekitar kalau nggak salah 600 ribuan ya. Aku lupa deh, nanti aku cantumin juga IG-nya juga apa. Dan ini tuh menurut aku karena aku lihat review dia, Lavi ini sebenarnya ada beberapa, ada tiga jenis, tapi aku pilih yang ini. Kenapa? Karena masih masuk akal di kantong aku ya, masih yang affordable lah gitu, dan kelihatannya ini lebih works. Karena aku ada sempet lihat satu Mamis di Instagram yang dia memang honest review, dia lebih works pakai ini gitu. Jadi ini tuh alatnya untuk pijit payudara kalau misalnya pas payudara kita tuh lagi mengeras gitu loh, Mams. Karena pengalaman kemarin untuk kakak-kakaknya aku sempet banget ngalamin yang sampai 3 hari panas tinggi, demam parah, menggigil sampai yang wah nggak karuan banget deh. Itu karena saking kerasnya, dipompa nggak bisa, dipijit nggak bisa, sampai kayak bener hopeless banget. Aku nggak ngerti lagi mesti gimana. Dan untungnya aku nemuin ada alat ini. Jadi alat ini tuh bisa dipencet begini sih, dia seperti ini. Nah, kedengaran nggak? Ada bunyinya. Nah, ini tuh dia getaran tuh lumayan kencang loh, Mams. Ini bisa di adjust naik seberapa kalian butuhnya gitu loh, sampai seberapa besar getarannya. Dan fungsinya ini untuk menghancurkan
Kalau yang memang ada yang apa ya, yang mengeras gitu loh, Mams. Jadi aku berharap banget nanti ketika lahiran nanti aku nggak mengalami lagi seperti yang kemarin, karena itu seperti yang Mami tahu sendiri ya, yang pernah mengalami mungkin, duh ampun sakitnya nggak kira-kira. Jadi mudah-mudahan sih ini membantu nantinya. Nanti aku akan review juga kalau setelah aku udah pakai gimana hasilnya, apakah works atau enggak ya. Oke, di selanjutnya aku juga ada siapin ini. Sebenarnya ini aku bukannya baru beli ya. Ini aku udah beli waktu zaman awal-awal COVID muncul di Indonesia gitu. Jadi ya aku jadi sediain ini, dan ini juga pastinya berguna banget. Ini juga aku belinya udah lama banget ya. Harganya sendiri waktu itu lupa, sekitar 1.100.000. Itu gila banget memang waktu itu harganya, karena ya biasalah lagi awal-awal latah banget tuh masa-masa pandemik. Tapi ya udahlah, karena butuh aku beli gitu, dan ternyata memang ini pasti akan berguna banget di bayi aku nanti, untuk ngecek suhunya. Kalau misalnya kira-kira kita curiga dia agak anget atau gimana, kita bisa langsung pakai ini, termometer ini. Pakai ini juga karena dia simple, kita tinggal tembak aja gitu kan ya, seperti kalian tahu lah udah banyak yang pakai ini gitu loh. Wah ini lagi low nih. Jadi nggak perlu agak repot harus nempel-nempel di ketiak, tapi nanti mungkin aku akan tetap beli yang termometer di ketiak gitu. Nah selanjutnya lagi, ini aku juga udah siapin untuk kebutuhan aku sendiri. Ini adalah korset. Aku ada punya 2 korset. Korset ini aku baru beli lagi karena yang lama udah aku buang karena ini cepet rusak kayaknya ya waktu itu. Dan ini satu lagi korset yang seperti ini. Ini yang bahannya latex gitu. Kenapa aku punya 2? Karena kan memang untuk persalinan yang ketiga ini kan aku memutuskan untuk disesar, dan sedangkan aku waktu itu belum punya pengalaman apakah kalau disesar itu boleh pakai korset atau enggak. Jadi setelah aku lihat baca-baca beberapa review moms yang lain juga, jadi kelihatannya di 2 minggu awal mereka tidak pakai, dan setelahnya mereka pakai ini gitu loh. Ini tuh yang mereknya tuh ini mereka murah banget. Harganya murah banget maksud aku ya. Ini yang New Life, pasti kayaknya semua ibu-ibu juga udah pada tahu deh New Life ini. Pakai ini untuk apa sih? Karena kan ini dia nggak terlalu repot ya makainya, cuma memperkat-perkat gitu aja. Fungsinya bukan lebih kepada untuk supaya perut nggak gelambir, tapi lebih kayak kalau berdasarkan review dari mamis tersebut adalah bisa, kalau kita yang udah bisa sar ini katanya sih jahitannya jadi lebih enak aja gitu, nggak gembior kemana-mana gitu loh. Jadi kalau pakai ini rasanya jadi lebih kayak ada yang nutup perut kita, nggak gembior kanan kiri, lebih ke nahan sakit aja sih mams gitu. Tapi kalau untuk bikin kalian lebih langsing lagi balik ke seperti semula, aku sih nggak saranin pakai ini. Ini tuh nggak works banget, karena aku dulu pakai ini berbulan-bulan itu nggak works sama sekali waktu di anak pertama gitu. Aku juga ada punya ini siapin untuk korset yang kedua. Kalau korset ini juga aku bukan yang baru beli, ini aku udah pakai waktu di after lahiran anak aku yang kedua. Ini aku lupa ya dari mana, nanti aku tag di layar juga beli di mana, aku nanti kasih Instagramnya. Dan ini harganya memang agak cukup mahal. Waktu itu sekitar 1 juta berapa, aku lupa. Aku bela-belain beli ini karena waktu di kehamilan yang pertama itu aku bener-bener kayak yang perut aku tuh gembior kemana-mana, dan kayaknya tuh nggak balik-balik. Pinggang aku sampai kayak yang bener-bener gendut banget kan waktu di lahiran anak pertama aku. Kehamilan itu naik 25 kilo, jadi nggak kira-kira gitu loh. Dan kebetulan aku nggak pakai korset yang proper, jadilah bentuk pinggang, perut semuanya nggak karuan. Makanya di waktu kehamilan yang kedua aku memutuskan setelah melahirkan beberapa minggu aku beli ini gitu loh. Ini menurut ini bahannya kalau nggak salah dari latex gitu, dan ini ukurannya aku lupa ukuran berapa karena udah lama banget. Tapi yang jelas ini buat aku recommended banget, meskipun mahal, tapi ini yang bisa menyelamatkan aku, yang bikin pinggang aku kembali ada, dan perutnya lumayan agak mengempis, nggak yang gede-gede banget gitu. Dan ini aku pakai nanti setelah udah mungkin bener-bener jahitannya udah kering banget kali ya, atau yang udah kira-kira udah bisa aja gitu dipakai, jahitannya udah aman. Karena untuk awal-awal aku akan pakai ini dulu,
supaya lebih menjaga jahitannya. Lalu nanti aku baru pakai ini untuk treatment tubuh aku supaya bisa kembali seperti semula. Oke, di yang berikutnya ini aku juga ada siapin, ini pasti peralatan yang paling amat sangat penting bagi kita ibu-ibu yang habis melahirkan, yaitu adalah pompa ASI. Pompa ASI ini aku beli yang Spectra yang berapa ya, aku sampai lupa ya ini. Nanti aku tulis juga ya di ininya, di layar aku yang tipe berapa. Ini yang jelas aku belinya yang dual pump ini bisa membantu lebih cepat aja gitu kan. Nah, ini juga aku beli waktu di lahiran anak kedua. Waktu lahiran anak pertama aku pakai di merek lain yang warna kuning itu, karena pakai Medela, tapi kayaknya nggak works gitu. Dan ini aku coba di anak kedua, tapi juga pas di anak kedua kemarin nggak dipakainya, nggak lama juga karena tiba-tiba, ya singkat cerita intinya aku tidak bisa memproduksi ASI lagi. Makanya di anak ketiga ini aku mau bener-bener coba berjuang banget supaya bisa kasih ASI anak eksklusif untuk anak aku minimal sampai 1 tahun. Ini aku belinya waktu itu kalau nggak salah sekitar 1,9 ya, 1,9 dari 2,1 kalau nggak salah gitu. Ini sih enak banget menurut aku ya. Ini ada ininya tuh. Ini masih aku simpen dengan rapi, memang setelah aku udah nggak pakai di kehamilan kemarin setelah melahirkan anak yang kedua aku. Mudah-mudahan ya mamis ya, untuk yang ketiga ini aku bisa menyusui dengan lancar, ASI aku melimpah gitu, amin. Ini aku juga ada siapin ini ya mamis ya. Ini apa yang namanya, aku sampai lupa, apron. Ini mereknya Petit Mimi. Ini juga aku belinya waktu anak aku yang pertama gitu. Ini jadi dia depan belakang gitu beda-beda. Mungkin karena anak aku laki nanti aku bisa pakai yang depannya biru ini, tapi ini juga nggak masalah sih gitu. Aku emang nggak mau beli lagi karena aku pikir ini juga udah cukup lah, nggak apa-apa. Toh juga kayaknya saat-saat ini aku nggak bakalan kemana-mana juga ya, secara lagi masih pandemi gini kan, jadi pasti lebih banyak di rumah dan nggak terlalu banyak membutuhkan si apron ini. Mungkin apron ini bisa digunain waktu ya nanti ketika aku mau bawa anak aku vaksin ke rumah sakit, pasti ini dibutuhkan banget. Dan ini juga harganya juga aku lupa karena memang waktu di anak pertama, kalian bisa cari banyak banget kok di Shopee atau dimanapun untuk harga apron ini berapa. Tapi aku coba cariin ya di entah di Instagram atau di Shopee untuk kalian tahu aja kira-kira harganya berapa gitu. Nah, di selanjutnya itu aku juga ada siapin ini. Selain tadi aku punya pompa ASI yang elektrik, aku juga ada siapin ini yang silikon. Mereknya dari Moaimom ya bacaannya ya. Aku juga agak-agak sulit. Ini bentuknya seperti ini, wait ya. Nah, ini tuh dari silikon gitu. Ini aku agak susah, sorry ya bukanya ya, tapi kalian bisa lihat lah ya seperti ini. Dan ini ada tutupannya. Kenapa aku pakai ini? Fungsinya mungkin ketika nanti aku sedang menyusui dan di sebelahnya kan kadang kalau lagi banyak-banyaknya gitu suka ikutan keluar ya kan. Mungkin karena dia LDR atau gimana. Nah, ini bisa banget dipakai untuk nampung si ASI yang ada di payudara sebelahnya gitu. Dan cara kerjanya sih kayaknya agak lebih mudah aja sih. Dia tinggal masukin aja, nanti mungkin agak dipencet sedikit kali ya. Jadi pas dipencet dimasukin ke dalam payudara, dilepas dan mungkin dia akan sedikit menghisap gitu kan. Paling enggak fungsinya untuk menampung ASI yang kalau udah mulai bleber. Makanya kenapa ini udah ada tutupnya juga. Jadi kalau setelah dipakai nanti bisa ditutup dan bisa dituang di kantong ASI nantinya. Aku sih nggak tahu ya ini seberapa bagus. Sebenarnya aku ada naksir satu merek yang lain tuh, merek HK, tapi harganya mahal banget gitu loh. Jadi ya udah aku pikir aku pakai ini dulu deh, kalau emang ini nanti bagus ya udah, tapi kalau emang ini nggak bagus nanti mungkin bisa dipertimbangkan lagi beli yang lain. Itu pun mudah-mudahan ya kalau situasinya adalah ASI aku tuh melimpah dan lancar. Selanjutnya lagi aku ada siapin ini, pasti juga ini paling penting juga. Ini Softex Maternity. Aku ada beli 2 jenis sih ya gitu. Untuk yang ini yang seperti yang biasa, ini pembalut bersalinnya isinya 20 pads
panjangnya sendiri 45 cm gitu. Ini harganya berapa ya? Oh, ini mumpung masih ada harganya nih, 29.000. Ini aku juga nanti aku cantumin di layar juga aku beli di mana gitu. Sama harganya tadi 29.000. Dan aku lupa kayaknya waktu lagi kehamilan sebelumnya itu aku nggak pakai ini deh. Jadi aku nggak tahu ini gimana. Mudah-mudahan sih enak gitu. Dan aku juga ada beli yang model seperti ini. Ini aku baru tahu banget loh kalau ternyata tuh ada Softex yang celana seperti ini gitu. Sebenarnya ini sih bukan untuk yang orang maternity ya, tapi karena aku pikir kayaknya patut dicoba gitu loh. Ini model celana jadi kayak Pampers ya. Kayak diapers gitu nih. Bisa lihat kan? Nah, kenapa aku pilih ini? Kan biasanya kalau orang habis melahirkan itu awal-awal pasti nifasnya tuh banyak banget ya. Dan kadang-kadang kalau kita cuman pakai ini itu masih di pengalaman aku masih ada bocor-bocor gitu. Jadi sayang gitu kan celana dalamnya karena pasti agak susah banget untuk dicucinya. Jadi aku mungkin di awal-awal akan pakai ini dulu supaya tidak bleber, nggak bocor-bocor dan jadi PR banget untuk ngebersihin nyuci si celana dalamnya itu. Aku juga nggak tahu gimana ini bagus atau enggak, mudah-mudahan aja nanti ini works ya. Dan mudah-mudahan juga ini muat karena aku juga nggak tahu, ini kan all size ya, jadi belum tahu nih seberapa gitu loh. Kalau nggak muat nggak ngerti lagi deh. Dan mungkin Mamis ada yang pernah pakai, bisa komen ya gimana, apakah ini works atau enggak gitu ya. Selanjutnya itu ini juga untuk di newborn ini aku udah siapin cooler bag. Cooler bag ini juga aku udah belinya udah lama, zaman waktu anak aku pertama juga kalau nggak salah. Ini kan aku beli juga dulu karena aku dulu masih kerja, jadi pasti fungsinya untuk salah satunya ngebawain empati anak aku ke rumah orang tua aku, karena kan aku dulu nitipin anak gitu. Dan ini mereknya Gabak. Aku sendiri juga udah lupa harganya, nanti coba aku cari di e-commerce kira-kira harganya berapa. Dan fungsinya ini nanti ini akan aku bawa ke rumah sakit tentunya, untuk mudah-mudahan kalau nanti ketika aku habis melahirkan ASI aku sudah lancar ya, aku udah bisa pumping sedikit-sedikit ya. Dan ini mungkin bisa ngebantu banget nanti untuk naruh si ASInya ketika aku nanti mungkin pulang, dan bisa juga aku untuk taruh si pompa ASInya supaya lebih steril aja gitu pada saat nanti ke rumah sakit. Dan ini fungsinya banyak banget sih kalau menurut aku, nggak cuma buat ASI, bisa buat empasi yang frozen ya. Kalau misalnya ada mau pergi kemana-mana itu bisa bawa empasi frozennya, nanti tinggal diangetin aja gitu. Dan kadang sampai saat udah nggak kepake buat baby pun, ini bisa aku pakai banget nih buat naruh-naruh makanan atau minuman yang butuh panas atau dingin gitu pakai ini. Ini nih membantu banget, makanya udah bertahun-tahun masih tetap awet dan bagus. Mungkin agak sedikit kotor aja bisa dibersihin, bisa dicuci gitu. Next ada apa lagi? Dan ini aku juga ada beli apa sih nih, nursing pillow. Ya aku sebenarnya juga udah punya nursing pillow itu, bantal menyusui ya, ada 2 bahkan. Aku ada beli 1 waktu itu, aku lupa ya. Pokoknya waktu di antara kehamilan pertama atau kedua aku udah beli 1, dan di kehamilan kedua kemarin, kelahiran anak aku yang kedua pun aku dapat hadiah 1 juga. Yang aku beli itu agak kecil dan ternyata nggak bisa kepake, nggak muat di aku. Dan waktu aku juga dapat kado dari, aku lupa dari siapa, tapi aku dapat kado nursing pillow juga. Itu agak besar, tapi tetap juga kayaknya aku kurang nyaman deh pakai nursing pillow yang ada di yang bulat itu loh Mamis, yang nanti aku coba taruh di layar ya, pasti kayaknya sih kalian tahu. Itu aku nggak bisa pakainya, kayaknya nggak cocok aja buat aku gitu loh. Dan rasanya kayak nggak ngebantu lah untuk aku menyusui gitu loh, karena kan kebetulan payudara aku itu lumayan kecil. Jadi kalau untuk menyusui itu aku capek kalau harus ngegendongin, ngangkat tinggi-tinggi. Jadi aku memang bener butuh. Dan tadinya aku emang udah nggak mau beli nursing pillow, tapi ini aku ada lihat salah satu orang gitu di review IG dia. Nah, dia beli ini gitu loh.
Dan kayaknya pas aku lihat, wah ini kayaknya aku cocok nih, aku butuh nih gitu. Jadi ini seperti ini. Coba nanti aku coba buka dulu ya, ini agak susah bukanya soalnya. Nah ini dia kalau udah dibuka seperti ini. Jadi itu dia kayak lipet apa sih, berbuku-buku seperti ini tuh. Ini dari mereka tuh dari BB Smart ya. Iya dari BB Smart. Harganya juga nanti aku cantumin karena aku lupa berapa. Tuh. Ini seperti berbuku-buku seperti ini. Emang gimana sih cara pakainya? Nanti aku coba kasih lihat juga salah satu foto cara pemakaiannya. Yang jelas ini nanti ada di sebelah kita gitu loh. Ada kayak posisi kita menggendong. Kenapa dia seperti ini? Ya ini untuk di-adjust aja ya, Mams, gitu loh. Misalnya kepalanya di sini nih, gitu. Udah cukup atau belum? Kalau sekira-kiranya dia belum cukup tinggi, nah ini bisa ditambahin lagi di sini gitu, jadi kepalanya bisa lebih tinggi, jadi bisa lebih nyampe ke payudara kita saat menyusui gitu. Dan ini sih menurut aku harganya juga dibilang murah banget juga enggak, tapi mahal banget juga enggak ya, masih it's okay lah kalau menurut aku dengan ya seperti ini. Mudah-mudahan sih ini bahannya sih tebal banget loh tuh, dan cukup empuk sih, tapi empuk-empuk banget juga enggak, tapi nggak keras-keras juga gimana ya. Tapi yang jelas masih oke sih buat aku, dan mudah-mudahan banget ini membantu ya nanti ketika aku harus menyusui nanti supaya bisa lancar jaya. Di barang selanjutnya ada apa lagi? Nah ini aku ada beli apa ya namanya, stroller pad ya. Ini stroller pad, ini gunanya untuk alas di stroller anak aku nanti sih. Ini aku belinya di Instagramnya Mochi Baby. Harganya juga aku nanti cantumin seperti biasa karena aku lupa. Aku pilih yang, jadi dia ini bisa custom gitu loh, Mams. Custom untuk motifnya mau motif apa, dan aku pilih motif ini. Motif ini tahu nggak, yang pilih itu anak aku, kakaknya yang pertama. Dia pilih ini, dia bilang ini kayaknya bagus deh mami. Pas aku lihat, oh iya ini bagus. Terus aku tanya suami aku juga, dia bilang ini oke, bagus kok. Apa, dia lebih calm gitu ya, dan nggak norak banget gitu. Dan warnanya juga pas banget, padu padannya ada yellow and grey gitu. Jadi lebih cute aja sih menurut aku gitu. Dan ini nanti bisa dipasangin di strollernya nanti. Dan dia ada macam-macam di Mochi Baby gitu loh. Ada banyak lah gitu, ada stroller, ada stroller pad ini, terus ada apron, ada pokoknya banyak deh. Nanti kalian mungkin bisa lihat-lihat ya di sana ada apa lagi sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan yang aku butuhin, aku belinya hanya stroller pad ini sama ada bedding setnya gitu lah. Aku butuh gitu. Ini seperti ini, belakangnya juga gini. Ini empuk banget loh, bener deh tuh. Enak, bahannya sih bagus menurut aku, nggak panas gitu. Bahan apa ya aku lupa deh, nanti aku cantumin juga ya bahannya gitu. Yang jelas ini yang terakhir. Nah ini aku bilang tadi aku beli di Mochi Baby juga. Jadi aku ada butuh dua aja, butuh stroller pad sama ini namanya apa ya, bedding set gitu ya. Tapi bedding setnya itu bukan yang buat di baby box, karena aku berencana tidak menggunakan baby box aku lagi karena ruangannya agak sempit di sini. Jadi dan yang udah-udah juga kayaknya nggak kurang kepake baby boxnya, anak aku nggak mau. Nah jadi aku beli ini. Kenapa aku beli ini? Karena kan aku udah punya 2 anak balita. Mereka tuh lagi excited banget sama adik mereka, udah nggak sabar. Jadi kalau ini tuh, jadi ini untuk menjaga aja sih kalau menurut aku nih ya. Nah ini kasurnya tuh ada ininya, ada apa sih, kayak bantalannya gini loh Mams. Tuh ada penjagaannya gini. Jadi kalau misalnya nanti andai kata aku taruh baby aku langsung di kasur, takutnya mereka ada gerakan-gerakan aktif, ketiban atau gimana, kan kita nggak tahu ya. Jadi makanya aku beliin ini supaya lebih safety aja gitu. Nah, dalam satu set ini juga ada isinya tuh, ada kasurnya. Nah, ini ada selimutnya. Bed cover sih, lebih ke bed cover gitu. Bahannya sendiri ini empuk banget nih. Dan kayaknya sih ini bahannya nggak panas gitu loh ya. Yang jelas sih buat aku bagus. Terus sama dapet 2 guling, bantal peyangnya, dan sama bantal biasanya gitu. Dan ini
paketannya berapa ya, nanti aku tulis juga ya Mams ya, karena aku beneran lupa banget harganya ini berapa. Dan ini kasurnya yang aku bilang tuh, bagus ya. Nah, dan ini bisa dibuka karena dia ada talinya gitu loh Mams, gitu. Ini bisa dibuka. Kalau dibuka nanti dia jadi lebih lebar, mungkin jadi bisa kayak playmate gitu ya. Jadi dia bisa main di situ juga gitu loh. Jadi tempat mainnya dia ketika dia nanti sudah agak besaran. Ini tebel banget sih. Nih, tuh udah empuk banget. Lalu selain itu juga dia dapat ini kelambunya gitu. Kelambunya juga ini bisa ditutup, bisa dibuka gitu nih. Ini cuman ada talinya aja gini. Nah ini bisa ditutup deh gitu, karena kan kebetulan kayaknya pas nanti aku lahiran itu udah mulai musim hujan dan kelihatannya udah mulai banyak nyamuk. Jadi aku takut kalau anak aku nanti gigitin nyamuk. Nah inilah aku mungkin bisa pakein nanti baby aku bisa tidur di dalam dan bisa ada pakaian kelambunya, jadi lebih aman aja gitu loh. Nah ini tadi aku bilang nih untuk bedding setnya sama tadi si stroller padnya. Aduh, sorry ya Mams, udah sekarang karena aku udah 36 weeks jadi udah agak ngos-ngosan banget, mungkin kedengeran sekali ya. Jadi ini aja yang di part ketiga aku, semuanya udah selesai dan mudah-mudahan bisa membantu Mams semuanya untuk mempersiapkan kelahiran bayinya, mungkin untuk yang baru pertama kali gitu. Oke, sekian dulu dari aku, itu aja ya Mams. Jadi semuanya sudah selesai di part 1, part 2. Mungkin kalau buat mamis yang belum melihat part 1 dan part 2-nya, boleh lihat di video aku ya. Aku ada situ part 1, part 2 untuk perlengkapan newborn, apa aja yang harus disiapkan. Dan ini adalah part ketiga yang memang sudah terakhir. Dan semuanya sudah aku kasih tahu apa aja yang sudah aku siapin untuk menyambut kelahiran anak aku yang ketiga. Yang kebetulan yang ketiga ini adalah baby boy. Dan sekian dulu dari video dari aku, mohon doanya mungkin dalam beberapa minggu ke depan ini aku akan segera melahirkan supaya aku bisa melahirkan dengan lancar, selamat semuanya, dan aku bisa speed recovery-nya. Oke, terima kasih mamis, bye!